Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UTEP, perkenalkan nama aku Zelma Gani dan satu rekan saya Alvina Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tutorial online 3, yaitu RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tugas ini disusun sebagai latihan merancang pembelajaran secara sistematis, mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran hingga penilaian RPP. Berikut menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis yang berpusat pada peserta didik konseptual dan mendorong keaktifan peserta didik melalui kegiatan observasi, diskusi, serta presentasi hasil mencari. Identitas RPP, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Fase semester, fase B, kelas 5 semester 1. Materi pokok, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Alokasi waktu 2 kali 30 menit. Kurikulum, ini dipakai kurikulum merdeka. Model pembelajaran, problem, basic learning, sederhana, berbasis observasi. Metode pembelajaran, tanya jawab, observasi, diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan serta mengenali struktur dan fungsi bagian tubuh makhluk hidup. Pada pembelajaran ini, capaian tersebut difokuskan pada kemampuan peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsi sederhana dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, di sini peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu mengidentifikasi minimal 5 bagian tumbuhan melalui pengamatan gambar atau benda konkret dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan fungsi akar, daun, batang, buah, dan biji menggunakan bahasa sendiri secara luas. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk tabel sederhana, rapi, dan komunikatif. Menunjukkan sikap gotong royong, teliti, dan bertanggung jawab selama kegiatan observasi. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, yang pertama bernalar kritis, yang kedua gotong royong, yang ketiga mandiri. Materi pembelajaran, materi inti dibahas pembelajaran ini adalah bagian-bagian tumbuhan, ada akar, batang, daun, buah, dan biji, serta fungsi utamanya, serta contoh penjelasan sederhana. Di sini media, alat, dan sumber belajar. Kalau media itu kita menggunakan gambar, bagian-bagian tumbuhan, contoh tumbuhan di sekitar sekolah atau rumah. Lalu alat papan tulis, idol, kertas tangga, kata-kata PS, dan alat tulis. Serta sumber belajarnya itu dari buku IPA, IPAS kelas 5, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekitar. Lanjut kegiatan pembelajaran, tahap pertama itu pendahuluan. Alokasi waktu 10 menit, di situ guru memberi salam, mengucap kehadiran, mengajak berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik. Serta aktivitas peserta didik menjawab salam, berdoa, menyimak tujuan pembelajaran, lalu menanggapi pertanyaan tematik tentang bagian tumbuhan. Itu ke kegiatan inti. Orientasi masalah, itu 10 menit, guru menampilkan gambar tumbuhan nyata dan mengajukan pertanyaan. Mengapa tumbuhan memiliki akar? Lalu peserta didik mengamati media, menyampaikan dugaan awal, dan menuliskan hal yang ingin diketahui. Lanjut kegiatan inti, observasi dan diskusi, itu waktunya selama 20 menit. Di sini guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil, memberikan LKPD namanya, serta memilih peserta didik mengamati bagian tumbuhan. Terus peserta didik bekerja sama mengisi tabel LKPD, berdiskusi dan mencari alasan sederhana tentang fungsi dan bagian tumbuhan. Masuk kegiatan inti, presentasi, itu selama 15 menit. Di sini guru mengubah beberapa kelompok, mempresentasikan hasil diskusi dan memberi penguatan, serta siswanya perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka. Yang terakhir, penutup selama 10 menit, guru bersama peserta didik mengumpulkan pembelajaran alat refleksi singkat, memberikan umpan balik dan menyampaikan tindak lanjut berupa pengamatan tumbuhan di rumah. Terus peserta didik menyampaikan kesimpulan, menjawab pertanyaan, refleksi, dan mencatat tugas. Dan asesmen pembelajaran penilaian dilakukan secara formatif selama proses pembelajaran dan melalui produk sederhana berupa tabel hasil pengamatan. Aspek yang dinilai mencakup sikap, pengetahuan, dan peraturan. Asesmen sikap maksudnya aspek gotong royong, tanggung jawab, pelatihan. Di situ dinilai sangat baik, perlu dilihat ada 3 kelompok. Lalu lembar kerja peserta didik LKPD itu menunjukkan nama kelompok, petunjuk, lalu ada kolom guru. Setelah kegiatan pembelajaran, guru melakukan refleksi pada beberapa hal seperti berikut. Pertama, apa tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan kata yang ditetapkan. Lalu apakah peserta didik aktif dalam kegiatan observasi dalam buku dan diskusi, apa perbaikan yang dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Lanjutnya, peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran diberi tugas penilaian berupa menggambar satu jenis tumbuhan dan menulis fungsinya. Di situ peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan tambahan pada guru. Lalu penutup RPP ini disusun sebagai rencana pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Peserta didik tidak hanya memahami bagian-bagian tumbuhan, tetapi juga memahami fungsi setiap bagian secara sekian presentasi saya pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.